logistik gitu ya. Ini adalah masalah sustainability. Sustainability itu apa? Sustainability itu adalah kemampuan untuk bisa bertahan. Kemampuan untuk bisa bertahan itu salah satu produknya adalah kekuatan baik itu material gitu ya atau resource pada umumnya agar dia bisa bertahan sampai kapan? Ya sampai selesai gitu ya. Sampai selesai itu kalau kita mempercayai bahwa kita nanti akan ada hari kiamat, mungkin ya sampai selesai gitu ya hari kiamat ini. Karena di dalam kehidupan pasti ada lahir, kemudian meninggal gitu ya. Sama juga dengan bisnis gitu ya. Dia lahir, tumbuh, dan selesai gitu ya. Kalaupun dia bisa melanjutkan berarti dia sustain, salah satunya sustain. Jadi orang-orangnya bisa berubah, tapi perusahaannya tetap ada gitu ya. Nah itu yang disebut dengan sustain ya. Nah dalam green supply chain itu ada beberapa aktivitas dasar gitu ya. Saya mulai dari siklus yang ada di dalam supply chain ya. Nah, ada yang disebut dengan green production. Sebagaimana kita ketahui, green production ini sebagai driver dari adanya logistik ya. Jadi green production ini drivernya gitu ya. Kenapa drivernya? Karena kalau tidak ada produksi, logistiknya nggak bakalan jalan gitu ya. Kenapa yang mau diangkut? Karena di kargonya nggak ada gitu ya. Kecuali material. Material juga dibuat mungkin material umum ya. Mungkin logistiknya bisa berjalan. Misalkan bahan baku yang dia langsung konsumsi ya, contoh misalkan produk-produk pertanian gitu ya, dia langsung tuh dikonsumsi. Tapi kalau misalkan pada umumnya yang dilakukan di logistik itu mereka harus diproduksi dulu, baru mereka bisa menjalankan prosesnya. Ya. Nah, anggap saya mulai dari green production ya. Jadi bagaimana produksinya produksi hijau gitu ya. Nah, bentuknya mungkin kalian salah satunya tadi di tulisan itu ada juga. Yang muncul kemudian green warehousing ya. Jadi setelah selesai produksi disimpan. Nah, bagaimana nih di penyimpanannya bisa hijau gitu ya. Nah, ini juga bagian dari green warehousing. Kemudian kaitannya dengan logistik, kalau kaitannya dengan logistik itu dimulai dari warehouse dan kemudian ada distribusi ya. Distribusi itu bagaimana supaya green juga ya, sama nih. Apa sih aspek-aspek yang bisa dilihat dari green distribution nanti ya. Kemudian ada green transportation ya. Green transportation ini pengangkutan, terkait dengan pengangkutannya. Karena mungkin di pengangkutan itu ini menjadi isu pokok nih, nanti akan saya perlihatkan ya kenapa green transportation ini menjadi salah satu pokok yang menjadi perbincangan hangat karena 70% gitu ya dari beberapa penelitian menyatakan bahwa logistik itu isinya aktivitas transportasi 70% ya. Berarti kalau isunya muncul di sini ya wajar sekali. Karena di green logistik itu 70% oleh transportasi. Kemudian ada green raw material ya. Green raw material ini terkait dengan sumber atau resource ya, bahan baku. Nah, ini ada yang baru namanya green design. Green design itu adalah rancangan greennya bagaimana. Nah, kemudian dari green design ini muncul juga ya ketika supplier ataupun user yaitu manufaktur memikirkan sumber daya atau resource-nya atau material, maka dia melakukan pembelian yaitu green purchasing ya. Green purchasing ini secara bergantian biasanya dikatakan juga green procurement ya. G2 itu. Sehingga kalau ditanya ruang lingkup dari green logistik mungkin agak mirip nih dengan green supply chain. Tapi di green logistik tidak ada produksi gitu ya, kira-kira begitu. Adanya green warehousing, green distribution, green transportation, green purchasing karena bagian logistik gitu ya. Nah, skipnya ada atau yang tidak ada adalah green production-nya. Tentu saja produksi merubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi karena itu ranahnya di manufaktur atau di produksi ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu nih, setelah baca yang tadi ya. Saya ingin bertanya ke yang hadir nih ya, ke Agung. Halo Agung. Iya Pak. Agung, dari bacaan tadi, isu utamanya apa dalam green logistik itu, Agung?
Kunci utamanya itu Pak, menerapkan produksi yang berbasis ramah lingkungan. Oke, menerapkan produksi berbasis lingkungan. Kalau dari sisi logistiknya sendiri, Gung, kalau produksi kan dari produksi sendiri itu. Yang Ya. dibacaan yang saya sharing di WA, apa isu pokok dari green logistiknya? Kalau dari green logistik mungkin ini Pak, mengurangi banyaknya karbon dioksida mungkin Pak dari kendaraan itu sendiri. Oke, adanya karbon dioksida. Iya, adanya karbon dioksida dan semakin banyak transportasi juga akan mempengaruhi kondisi lingkungannya sendiri Pak. Oke, Gung, Seperti polusi udara gitu Pak. Ya. Karbon dioksida itu kan menyebabkan polusi udara gitu ya. Nah, dampak selanjutnya Ya. apa, Gung, kira-kira, Gung? Dampak selanjutnya mungkin kalau dari sisi greennya itu penggunaan bahan bakar yang berlebihan mungkin Pak. Jadi kan penggunaan bahan bakar yang berlebih menjadikan bahan bakar itu akan semakin banyak digali lagi gitu Pak. Oke, jadi bahan bakar banyak dipakai, kemudian sehingga hasil pemakaiannya itu makin nambah gitu ya. Iya Pak. Nah, Oke, baik, Gung. Terima kasih, Gung. Saya iya ke Pak. Anissa. Halo, Anissa. Ya, Anissa. Anissa sudah baca yang tadi artikelnya ya? Oke, tadi juga kan berbicara mengenai karbon dioksida, terus masalahnya dengan transport ya. Iya. Tadi kan Agung sudah menjelaskan tuh adanya karbon dioksida, kemudian bagaimana mengurangi jumlah bahan bakar yang dikonsumsi. Nah, apalagi ya Nisa di dalam tulisan itu yang bisa mereduksi penggunaan dari bahan bakar ataupun pengurangan CO2. Ini ya Pak, penerapan transportasi manajemen sistemnya, salah satunya itu. Ya. Terus yang tadi itu ada penggunaan moda transportasi bersamaan, Pak. Penggunaan moda transportasi bersamaan. Nah, gimana tuh maksudnya? Bisa dijelaskan nggak? Mungkin maksudnya di situ kolaborasi antara pemilik barang, baik produsen, distributornya, Pak, maupun grosirnya untuk berbagai kapasitas transportasinya dalam pengiriman barang agar efisiensinya agar dapat dicapai dari kolaborasi tersebut. Oke. Misal ya, apakah itu bentuknya konsolidasi atau bagaimana tuh kira-kira dalam penerapannya? Ini Pak, kolaborasi resource sharing gitu Pak. Resource sharing. Oke. Apa ya bisa mengurangi dampak dari atau dampak lingkungannya di mana ya kira-kira dengan menggunakan resource sharing itu? Kalau untuk dampak lingkungannya menurut saya itu bisa mengurangi ini ya Pak, mengurangi polusi juga karena kan itu digunakannya bersamaan jadi kayak mengurangi kemacetan gitu Pak. Oke. Jadi salah satunya karena ada pengurangan kemacetan sehingga bisa dikurangi gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, kalau misalkan bagi perusahaan kira-kira saat ini mudah nggak melakukan sharing resource tadi? Kalau untuk saat ini kayaknya masih cukup sulit ya Pak kalau untuk di Indonesia. Kenapa kira-kira Anissa? Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Belum kebayang ya Anissa? Kebayang Pak. Belum, oke. Terima kasih Anissa. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya ke
Florentina. Florentina, halo? Ya, Pak. Oke. Florentina, di sana kan ada ya, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk, atau usulan ya, untuk pengurangan emisi karbon tadi. Apa aja tuh, Floren? Mengurangi karbon dioksidanya, Pak. Ya, Dengan bagaimana, Pak? Soalnya putus-putus, Pak. ya. Bagaimana pengurangan karbon dioksidanya? Di sana kan ada tuh tulisan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pengurangan karbon dioksida ya terkait dengan transportasi ini. Bentar, Pak. Yang pertama, konsolidasi pengirimannya, Pak. Mengurangi. Oke, terus apa lagi? Mengurangi penggunaan moda transportasi bersama. Mengurangi atau Menggunakan moda transportasi bersama, Pak. menggunakan moda transportasi bersama. Oke, terus apa lagi? Penggunaan bahan bakar atau energi alternatif, Pak. Bahan bakar atau energi alternatif. Oke. Apa lagi? Pengalihan moda transportasi, Pak. Pengalihan. Apa lagi? Penerapan transportasi manajemen sistem, Pak. Apa manajemen sistem? Oke, apa lagi? Perilaku software dan EO-defiling, Pak. Perilaku sopir dan EO-defiling. EO Defiling. apa namanya? EOD, Defiling, Pak. EO-defiling, Pak. eco driving atau eco driving? EO-defiling, Pak. Eco Defiling, Pak. driving. Oke. Baik, oke. Florentina mana yang paling paham di antara yang tadi disebutkan? Penggunaan bahan bakar atau energi alternatif, Pak. Oke, penggunaan bahan bakar gimana tuh caranya? Caranya mencegahnya, Pak. Ya, jelaskan aja penggunaan bahan bakar atau energi alternatif itu seperti apa misalkan ya? Apa dia switching gitu ya atau gimana? Penggunaan bahan bakar atau energi alternatif itu bahan bakar jenis fosil yang menjadi penyebab utama peningkatan emisi CO2, Pak. Oke, yang bahan bakar fosil itu apa saja kalau di kita tuh namanya, Florentina? Yang dijual tuh di SPBU apa aja? Bensin, Pak. Bensin, oke. Bensin, apalagi? Solar. Apalagi? Biosolar, Pak. Biosolar, oke. Nah, itu diambilkan dari bensin ya. Nah, tapi ini contoh misalkan kenapa ya gas tidak dikatakan bisa disebutkan bahan alternatif gitu ya? Karena gas dia punya karena tidak mengeluarkan karbon, Pak. Tidak mengeluarkan karbon, oke. Kalau gas tahu nggak rumus kimianya?
Loren? Lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Saya sekarang ke Dea. Iya, Pak. Ya, kalau perilaku safety dan eco driving itu gimana Dea? Nah, saya juga sebenarnya masih bingung sih, Pak, di situ. Apalagi Hmm. yang apa ya tadi penggunaan CCTV ya, Pak ya. Untuk di drivernya itu saya sebenarnya masih bingung, Pak. Untuk yang eco drivingnya, Iya, Pak. Yang tadi saya baca itu. oke, Belum terlalu paham mengenai eco itu sih, Pak. eco drivingnya ya. Iya, Pak. Oke, ada yang tahu nggak teman-teman yang sudah baca eco driving itu seperti apa? Mungkin dari bahan bakarnya, Pak. Oke, Chris, gimana Chris? Bahan bakarnya gimana Chris? Bahan bakarnya sehat gitu. Sehat? Berarti dari buah-buahan, Chris. Gimana Chris? Contoh Chris, misalkan ya yang eco driving itu implementasinya bahan bakar tadi yang sehat. Berarti jenisnya apa? Hemat bahan bakar gitu, Pak. Eko Oke, tuh. eco itu yang hemat bahan bakar. Oke. Ya, Nah, implementasinya bisa dari apa nih, Chris? Apakah dari teknologinya atau dari cara mengendaranya? Ini bagaimana nih? dari teknologinya, Pak. Teknologi. Oke lah, yang Ya. paling mudah, kau kan ada motor ya? Iya, motor. Beat. Motor apa teknologi yang eco driving sekarang? Yang ekonomis. Iya. Ya, apa jenis teknologinya di motor? Hah? Jenis teknologi yang ada di motor yang tahu apa? Idling start stop masuk gak, Pak? Idling start stop salah satunya ya. Jadi dia Starter gitu. kalau tidak digunakan dia berhenti ya mesinnya ya. Iya, Pak. Oke, itu salah satunya, betul Gung. Jadi begitu kita berhenti di pertigaan atau di lampu merah gitu ya, maka di sana ada idling stop. Nah, dia akan berhenti. Jadi kalau nanti dia gas lagi akan langsung tidak tanpa perlu dihidupkan lagi. Itu salah satu teknologi ya. Oke, betul Gung. Apalagi, Chris, masih ada nggak? Lupa lagi, Pak. Tahu yang hybrid? Hybrid. Nah, Hybrid. Gak tahu, Pak. nggak tahu. Oke, ada yang tahu mobil hybrid gitu ya? Apakah itu salah satu teknologinya? Bukan ya? Itu kombinasi antara listrik sama BBM bukan, Pak? Ya, salah satunya itu ya. Jadi dia yang mengelola penggunaan bahan bakar ketika dia sudah berjalan, dia menggunakan bergantian dengan listrik ya. Itu teknologi hybrid atau penggunaan efisiensi terhadap bahan bakar ya. Kalau di teknologi kendaraan umum atau di angkutan itu biasa disebut dengan Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ya. Jadi semakin bagus dia daya bakar terhadap bahan bakarnya, maka dia semakin ramah lingkungan ya. Nah, itulah kenapa kita switching ke, kalau di kita ya ada namanya premium, Petrolite gitu ya. Ada juga sekarang Petramax, Petramax Plus. Nah, itu diambil dari titik apinya atau titik nyalanya ya. Jadi berapa kapasitas yang bisa ditimbulkan. Oke, Chris, terima kasih. Tadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang eco driving ya. Jadi di sana ada safety dan eco driving. Nah, mungkin kalian pernah mengendarai kendaraan. Dalam kendaraan itu ada percepatan atau RPM ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan gigi 1, 2, 3, ini hanya untuk memulai atau dalam kondisi jalan yang memang pergerakannya lambat ya. Tapi kalau menggunakan gigi tersebut di dalam jalan jarak di jalan yang kosong gitu ya,
kita masih gigi 1, 2, atau 3 gitu ya, maka itu yang menjadi boros terhadap kendaraan. Karena perputaran mesinnya itu tidak banyak gitu ya, atau kecil, sehingga dia membutuhkan jumlah bahan bakar yang lebih banyak. Nah, maka ada teknologi gigi 1, 2, dan 3, dan 4 ketika di jalan yang kosong gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan gigi yang 4 atau bahkan 5 gitu ya. Karena dia mengkonsumsi jumlah bahan bakarnya lebih sedikit, tapi perputaran mesinnya jauh lebih banyak gitu ya. Itu penggunaan di salah satunya di penggunaan gigi tadi ya, atau JIR ya, disebutnya JIR. Nah, eco driving itu yang pertama dia dari teknologi, yang kedua dari pengguna sendiri atau sopirnya. Jadi bagaimana sopir menggunakan truk atau kendaraan dengan hemat bahan bakar, dia harus berpacu dengan tata cara penggunaannya. Jadi yang pertama, tidak boleh ngebut. Itu tidak boleh ngebut itu salah satunya adalah faktor dari penggunaan bahan bakar yang banyak. Jadi semakin kita cepat kecepatannya, maka dia akan mengkonsumsi secara banyak gitu ya. Nah, maka kalau di beberapa kendaraan yang sekarang ada, mereka sudah memunculkan ada indikator eco driving. Dia akan berwarna atau akan muncul warnanya atau ada indikator bahwa dia sedang eco driving ketika penggunaan bahan bakarnya sangat optimal gitu ya. Maka akan muncul tuh nyalanya warna hijau. Tapi kalau kita warnanya atau bahkan tidak ada warnanya, berarti kita tidak dalam kondisi eco driving atau jumlah konsumsinya tidak ramah lingkungan, kira-kira begitu. Ini yang paling mudah. Di beberapa kendaraan sudah ada yang begitu tuh, sudah ada indikator di eco driving-nya. Jadi antara konsumsi bahan bakar dengan tata cara sopir mengendarainya sudah ada. Tata cara itu contohnya cara menekan gas gitu ya. Kalau di gigi 1, 2, 3 menekan gasnya, perhatikan gitu ya. Kalau dia masih di hijau berarti dia masih safety. Jumlah bakarnya masih sedikit. Tapi kalau dia hijaunya sudah mati atau warna merah, berarti dia sudah menggunakan jauh lebih banyak dari itu, maka dia tidak saving bahan bakarnya. Nah, itu yang disebut dengan eco driving. Nah, ini harus dilatih. Karena kalau bagi orang-orang yang senang dengan kecepatan, ya pasti dia tidak akan hemat gitu ya terhadap bahan bakarnya. Nah, ini yang terkait dengan safety dan eco driving ini. Oke, kira-kira gitu deh, paham ya? Halo, Dea? Paham, Pak. Tapi kalau misalkan tadi Bapak tuh mengenai ini apa ya, teknologinya ya. Nah, kalau misalnya dari segi penggunaan bahan bakar itu bukan termasuk ke teknologi sama Pak? Ya, penggunaan bahan bakar itu direduksi atau dipicu oleh penggunaan teknologi gitu ya. Jadi kalau penggunaan bahan bakar itu sudah given ya. Karena misalkan contoh, kendaraan truk itu konsumsinya 1:9 misalnya. Atau 1 kilometer dia mengkonsumsi sebanyak 9 liter ya. Atau 1 liter itu akan mencapai 9 kilo. Nah, itu dari kapasitas teknologi yang diterapkan di mesin itu. Nah, jumlah bahan bakarnya menyesuaikan teknologi gitu. Sehingga di penggunaan bahan bakar sangat tergantung dari teknologinya gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ada lagi yang switching tentang penggunaan bahan bakar ya. Jadi penggunaan bahan bakar itu tadi ya yang nomor 7 itu. Kalau di sini kan contohnya pakai gas. Tapi kalau di kendaraan sekarang kan pakai listrik ya. Ini yang populer. Jadi kalau di gudang sekarang jarang kita temui yang menggunakan forklift-nya dengan bahan bakar solar, tapi sudah menggunakan bahan bakar yang memang dia menggunakan bahan bakar listrik ya, sehingga dia menjadi safety untuk di gudangnya. Oke, sekarang ke Fauzia. Halo Fauzia. Oh, Pak. Ya, Fauzia, ini kan ada tuh penerapan transport management system ya. Kenapa bisa muncul isu di sini bisa mengurangi atau bisa jadi green gitu ya dengan melakukan penerapan transport management system ini? Mungkin dari rutenya ya Pak.
misalnya mencari rute terpendek sehingga pemakaian bahan baku juga menjadi bahan bakarnya menjadi efisien gitu, Pak. Bahan bakarnya jadi efisien. Iya. Oke. Kalau dari kan dilihat di sini TMS itu kan aplikasi ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira bagaimana dia bisa menjadi efisien gitu? Apa yang diatur gitu di sana, Fauzia? Mungkin mengatur juga kayak kapasitas truknya ya, Pak. Mm-mm. Jumlah pemakaian truknya juga. Oke. Berarti termasuk juga apa jumlah angkutannya gitu ya. Iya, Pak, jumlah angkutannya. Oke. Baik, Fauzia, ada yang mau menambahkan nih di penerapan TMS kira-kira? Ada yang mau menambahkan? Haryuni mungkin mau menambahkan, Haryuni? Iya Pak, mungkin menurut saya TMS ini lebih ke mengawasi gitu bukan ya Pak ya. Jadi kayak mengawasi gimana proses transportasinya, gimana si supirnya melakukan driving, apakah eco driving atau enggak gitu Pak, menurut saya. Oke ya. Betul, salah satu TMS itu adalah fungsinya monitoring ya. Monitoring terhadap penggunaan kendaraan. Nah, monitoring itu fungsinya apa? Dia bisa memberikan support sistem kepada baik itu sopir maupun kendaraan. Jadi tadi udah disampaikan ya, Fauzia menyatakan bahwa ada optimalisasi rute, ada pengaturan rute sehingga menjadi jaraknya menjadi bagus gitu ya, menjadi pengkonsumsi bahan bakarnya menjadi berkurang. Nah, salah satu tambahannya adalah untuk monitoring. Tadi disampaikan Haryuni ya. Jadi ketika dia melakukan contoh misalkan ya, di aplikasi itu kenapa ya dia kok melebihi dari kecepatan yang disarankan. Oh, ternyata dia nanti kita kasih warning gitu ya untuk menurunkan kecepatannya karena berhubungan dengan tambahan tadi ya. Ada sisi green, ada juga keamanan. Nah, itu salah satu fungsinya adalah di monitoring tadi. Ya. Oke, satu lagi nih saya bertanya ke Yuni. Yuni, ada Yuni? Yuni enggak ada. Ke Risma, halo Risma. Halo Pak. Oke, Risma. Ini contoh ada lagi namanya konsolidasi pengiriman nih. Ini bagaimana konsolidasi pengiriman bisa melakukan atau disebut dengan green gitu ya, atau menimbulkan green logistik. Kira-kira gimana? Maksud yang dari sini Pak yang saya baca Hmm. itu dengan menggunakan yang misalnya dengan truk yang kapasitasnya lebih besar Pak, nggak yang lebih kecil karena jadinya kalau misalnya kapasitasnya lebih besar, dia bisa lebih efisien gitu Pak, skala ekonominya yang akan dicapai. Dan juga penurunan pemakaian truk tersebut terjadi dengan cara emisi CO2-nya itu, karbon dioksidanya itu akan jadi lebih turun Pak. Nah, maka dari situ bisa diwujudkan lah Pak dari green logistik tersebut. Oke. Berarti dia menggunakan kapasitas yang lebih besar untuk bisa pengirimannya, volumenya ditambah gitu ya, Risma ya? Iya Pak. Oke, baik. Baik ya, salah satunya adalah itu ya, bagaimana dia mengumpulkan kapasitas. Yang berikutnya sebetulnya dampaknya gitu ya. Dari skala ekonomi, baik dari bisnis logistiknya, ini akan menguntungkan jika kapasitasnya besar. Yang menjadi masalah itu adalah pasarnya gitu ya. Apakah pasar atau yang membelinya ada atau tidak ya. Itu yang sebetulnya yang menjadi permasalahan. Sehingga
kita membuat bisnis besar itu bukan bagian dari kebutuhan di siklus perusahaan ya, tapi salah satunya adalah mendukung proses green ini. Karena semakin besar kapasitas, ya semakin menguntungkan ya. Nah, ada juga yang perusahaan sekarang menurunkan dari jumlah kapasitas besar, karena dia harus investasinya besar gitu ya, dengan yang besar, maka dia akan menurunkan. Nah, ini kaitan dengan itu, maka kebijakan pemerintah yang harus mengatur gitu ya untuk konsolidasi di kapasitas kendaraan ini. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Jadi dalam green supply chain ini isu utamanya sama dengan yang di logistik gitu ya. Yang pertama karena ranahnya menjadi supply chain management atau rantai pasokan, logistik itu bagian dari supply chain ini. Nah, yang menjadi masalah besar itu adalah limbah dan polusi gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan utama, terutama di era industri ini. Yang berikutnya adalah ada isu penghematan energi ya, kemudian mengurangi polusi. Nah, ini menjadi isu. Jadi karena limbah dan polusinya munculnya banyak, maka isunya bagaimana melakukan penghematan energinya agar limbah dan polusinya lebih kecil ya. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan adanya keterbatasan dari energi yang saat ini ada, kemudian limbah dan polusi yang menyebabkan masalah kepada kehidupan manusia. Nah, sehingga kalau dilihat maka dari sisi SDM atau logistik, maka kita harus meningkatkan jaringan kerja untuk bisa mereduksi limbah dan melakukan efisiensi terhadap operasi logistiknya agar kita bisa mendukung pada proses green ini. Jadi green itu muncul sebagai bagian atau kampanye gitu ya dari pengurangan limbah dan polusi, terus kita melakukan penghematan energi, maka munculnya menjadi green gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, tujuan dari green supply chain ini adalah bagaimana kita mempertimbangkan agar pengaruh dari proses-proses yang ada di supply chain, khususnya logistik gitu ya, dari mulai pengangkutan, dari mulai penyimpanan, pengangkutan, sampai barang jadinya sampai kepada customer itu, tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan. Ya, salah satu tadi pokoknya ya, transportasi itu 70% mengakibatkan masalah atau aktivitas yang besar gitu ya di dalam logistik. Nah, transportasi sendiri itu menggunakan bahan bakar yang menimbulkan polusi. Nah, tentu saja isunya adalah bagaimana menggantikan bahan bakar itu salah satunya ya, tadi dengan bahan bakar baru. Nah, kemudian kalau bahan bakar barunya dibuat, pasti harus teknologinya baru. Nah, teknologi baru itu tentu saja akan investasinya lebih baru lagi, yaitu mungkin bisa lebih mahal ya. Nah, ini menjadi isu-isu khusus di samping dengan ada isu yang lain gitu ya, ketika itu tergantikan. Nah, maka aktivitas dalam green supply chain ini salah satunya adalah procurement atau green procurement yang tadi disebut dengan green purchasing. Nah, di antaranya ini ada pemilihan supplier gitu ya. Kemudian ada green manufacturing ya atau green manufacture. Ini juga bagian dari aktivitas dari supply chain. Kemudian ada green distribution. Ya. Green distribution ini juga bagian dari supply chain. Dan itu terkait dengan tadi, dengan transportasi ya. Jadi distribusinya sendiri sih kebutuhannya adalah untuk memindahkan gitu ya dari satu tempat ke tempat lain. Tapi bagaimana cara pengaturannya tadi salah satu konteksnya ya, itu adalah masalah konsolidasi, penggunaan kendaraan, dan lain-lain. Yang berikutnya yang tadi ya, yang menjadi ukuran ini 70% nih dari biaya logistik. Ini adalah transportasi hijau atau green transportation. Nah, rujukan transportasi ini kenapa lebih besar? Karena memang secara internal maupun eksternal gitu ya, ini dilihat bahwa ada dampak contohnya polusi kebisingan, ada masalah kemacetan, ada masalah kecelakaan, ada pencemaran udara gitu ya, dan lain-lain yang disebabkan oleh transportasi ini. Walaupun diakui atau tidak, transportasi ini mengambil porsi terhadap jumlah tenaga kerja juga cukup banyak ya. Sehingga dari sini memang ada sisi dilematis gitu ya. Begitu ini harus diperbaiki, maka kita akan menyasar aspek yang lain juga ya. Ini yang sebetulnya menjadi isu pokok gitu ya di dalam green logistik.
Nah, sebelum masuk ke isu pokok tadi, bahwa dalam kondisi melakukan proses green, dilakukanlah green design. Nah, tahap pertama green design kalau di bidang di dalam rantai pasok, itu pasti fokusnya ke dalam manufaktur gitu ya. Bagaimana manufakturnya bisa, karena ini hubungan dengan energi ya, energi dan sumber daya. Sumber daya itu baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, bagaimana mereduksi energi, konsumsi energi ya, ini bagaimana menguranginya. Kemudian bagaimana melakukan clean teknologi atau teknologi bersih gitu ya. Kemudian bagaimana mereduksi dari jumlah waste-nya. Nah, ini menjadi isu pokok gitu ya, desain green yang melakukan 3 hal ini. Nah, kemudian masuk ke distribusinya, kita akan bergerak bagaimana melakukan kombinasi dari transportasi, kemudian alternatif mode gitu ya. Ada mode transportasinya apa saja. Kan kalau dilihat dari kapasitas, pasti kita akan menggunakan kereta api ya. Kalau itu hub sama spoke-nya sudah banyak kereta api gitu ya, jauh lebih mudah dengan kereta api. Atau waterway kalau kita ada misalkan di aliran sungai, kalau misalkan di Kalimantan, di Sumatera ini cukup populer ya dengan waterway. Atau misalkan yang karena kita daerah kepulauan yang harus ditingkatkan adalah ocean ya, atau di laut gitu ya. Dan isu yang sudah pernah kita bahas adalah masalah reverse ya. Ini kaitannya dengan distribusi. Nah, terkait dengan reverse ini, kita harus mendesain namanya produk recovery. Kenapa produk recovery? Karena kalau desain produk recovery-nya mudah gitu ya, kita menjalankan reverse-nya juga mudah. Artinya jumlah dari bahan baku yang diambil itu akan berkurang kalau produk recovery-nya bisa kita tingkatkan. Ya, isunya mungkin kalau kemarin saya di reverse belum berbicara mengenai green ya, tapi berbicara mengenai nilai ekonomi terhadap produk recovery ini. Karena kalau produknya tidak laku atau dia mau rusak, kemudian kita lakukan misalkan produk recovery atau di sini ya disebut dengan recycle, reusing atau repurpose kemarin yang kita pahami di reverse logistik. Ini yang dimunculkannya adalah isu green gitu ya. Isu green ini karena penggunaan material yang tidak ada digunakan untuk yang baru. Nah, yang terakhir memang dari masalah produk recovery ini adalah extraction of material atau sourcing tadi. Jadi bagaimana kita sustainable untuk purchases atau barang-barang material yang kita butuhkan itu bisa bertahan gitu ya, karena jumlahnya masih bisa recovery. Dari contoh misalkan kalau yang sumber dayanya batu bara atau yang dari fosil tadi seperti minyak, someday itu kan habis ya. Nah, habisnya bagaimana supaya dia bisa bertahan agak lama? Ya penggunaannya dihemat supaya dia bisa bertahan lama. Tapi kalau tidak dihemat, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin beberapa tahun ke depan udah habis gitu ya. Nah, ini yang menjadi motivasi bagaimana green design ini dibuat. Nah, lanjut ke isu utama gitu ya, isu transportasi. Isunya adalah bagaimana mengurangi emisi CO2 gitu ya. Kenapa CO2? Karena CO2 atau karbon dioksida ini sangat mempengaruhi dari lingkungan khususnya di atmosfer kita. Dari atmosfer kita itu kita sudah tahu ya, secara umum itu akan menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu artinya kalau dikasih matahari ini bisa lebih panas ya, karena kan seperti di rumah kaca. Kalau dengan adanya atmosfer yang ada di atas gitu ya, kalau dia tidak terganggu sama CO, dia bisa melindungi panasnya. Artinya satu, jumlah air di bumi kita akan berkurang dengan bernambah CO2. Oksigen juga akan berkurang dengan CO2. Kemudian akibat pembakaran dan lain-lain gitu ya, ini akan berkurang oksigennya dan dia berubah menjadi CO2. CO2 ini adalah racun yang bersifat racun yang tidak baik gitu ya kalau dia terhisap oleh manusia. Dan dampaknya juga sama gitu ya, tumbuhan juga sama. Bukan hanya manusia, tumbuhan gitu ya. Bahkan ikan gitu ya, itu kalau menghirup CO2 ya bermasalah gitu ya. Nah, isu inilah yang diangkat untuk bisa bagaimana sih di transportasi ini bisa kita hindarkan gitu ya.
dari pengurangan atau agar emisi CO2-nya bisa dikurangi. Nah, maka ada beberapa usulan ini ya, bagaimana green transportasi ini dijalankan. Salah satunya adalah satu, mengganti mode transport ke greener transport. Jadi tadi yang sebutkan tadi ya, kalau kita menggunakan dari tadinya, oke, nanti auto idling ya, atau misalkan dia kalau lagi berhenti otomatis matilah mesinnya. Itu salah satu teknologi. Jadi kalau yang belum ada itu kan matinya manual gitu ya. Tapi kalau yang otomatis dia mati sendiri. Setelah berapa detik dia mati sendiri, nanti pas mau jalan tidak usah di starter lagi, tinggal digas langsung jalan. Nah itu diganti ke sana. Atau bahkan mesinnya, dilihat dari konsumsinya. Cari yang konsumsinya bisa lebih banyak. Tadinya 1,9 untuk truk, kita cari yang 1,15 gitu ya. Atau 1,20 gitu ya. Atau pakai listrik sekalipun. Nah, yang berikutnya memang mengurangi jumlah unit kendaraan. Kalau tadi dikatakan di sana bagaimana konsolidasi untuk muatan besar. Jadi volume kendaraan yang untuk kargo itu diperbesar. Sehingga jumlah unit kendaraan kecil-kecil itu bisa dirubah. Contoh sederhana saja. Kenapa pemerintah menyarankan untuk berpindah dari angkutan kota ke bentuk bis ya? Karena dia diangkutnya lebih banyak, penggunaan bahan bakarnya bisa lebih hemat dibanding dengan menggunakan angkot. Tapi kenapa di Bandung tidak berjalan ya? Satu, mungkin salah satunya adalah karena jalan-jalannya memang kecil gitu ya. Sehingga yang bis itu tidak masuk ke jalan-jalan kecil dan terbatas gitu ya. Nah, mungkin ada hal lain juga. Tapi pada prinsipnya mengurangi jumlah unit kendaraan itu agar konsumsi bahan bakarnya lebih sedikit ya. Yang kedua tadi nih, pemanfaatan ICT. Salah satunya tadi adalah TMS ya. Ini pentingnya untuk apa? Ini adalah untuk mengejar pengurangan jumlah kendaraan agar lebih presisi gitu ya. Jadi dari tadinya contoh misalkan kalau saya punya order volumenya sekian tanpa ICT atau tanpa TMS tadi kita tidak akan melihat. Oh ternyata di sini cukup misalkan pakai kendaraannya yang kecil gitu ya. Tapi harus beberapa kali. Nah bisa kita usulkan menjadi lebih besar tapi nanti pas konsolidasi shipment-nya waktunya lebih tepat supaya tidak mempengaruhi terhadap jadwal. Nah, ini yang digunakan untuk ICT ini. Jadi tadi ada yang menyatakan menjadi monitoring. Yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas jalan raya. Ya, ini kapasitas jalan raya itu infrastruktur ya. Jadi manajemen trafiknya juga harus kita lakukan. Contoh ya, kita sudah benar sekarang bahwa kendaraan tidak boleh yang angkutan sembako atau alat kargo itu di siang hari. Kenapa? Nanti akan menimbulkan macet. Kalau malam hari orang-orang sudah ada di rumah, mungkin dia lebih leluasa dan bisa menimbulkan tidak menimbulkan kemacetan. Nah ini salah satu pengaturan. Ya. Nah ujung-ujungnya apa? Kalau macet kan ada jumlah bahan bakar yang konsumsi lebih banyak. Nah ini masalahnya. Ya. Dan yang terakhir ini adalah pengembangan mengenai kendaraan-kendaraan yang otonomus. Ya. Kalau kemarin namanya UAV, Unmanned aerial vehicle ya, atau seperti drone ya. Salah satunya penggunaan drone kemarin kita sampaikan atau kita pelajari bersama. Di sana yang memang otonomus ini biasanya dibuat dari listrik gitu ya, dan penggunaan listrik itu jauh lebih efisien daripada kita menggunakan bahan bakar fosil ya, karena dia bisa terbarukan. Karena listrik bisa diambil dari angin, dari air, dari panas gitu ya, sehingga dia diubah bisa menjadi listrik. Selain dari fosil juga, tapi fosil tidak akan baru. Tapi kalau angin ya kita nunggu anginnya mungkin ada juga ya. Sama panas gitu ya, insya Allah selama matahari ada kita bisa mendapatkan panas. Atau air karena jumlah kita masih recovery dengan hujan mungkin masih ada seperti itu. Nah itulah kira-kira yang disampaikan dalam green logistik itu. Kenapa fokusnya ke transportasi? Karena 70% di green logistik ini isunya transportasi. Baik, sampai sana silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya? Ada tidak? Silakan.
Kalau tidak ada ya saya absen dulu aja. Ini 13 orang ya. Oke. Yang saya sebutkan nanti ini ya, bilang hadir. 13 orang. Baik, KL ada? Tidak ada. Vincent, ada Vincent? Ini kelas D ya? Iya, Pak. Iya, Tidak ada, Pak. Pak, sepertinya. Pasti, Pak. Yang saya sebutkan tadi itu ya, betul ya kelas saya? Betul ya? Yang saya tadi sebutkan kelas C ya? Betul, Pak. Ya, Benar, betul, Pak, kelas Pak. D. Siap. KL nggak ada, Vincent nggak ada. Oke. Vincent. Ramadhani? Ramadhani nggak ada. Ade Wahyu? Ade nggak ada. Farhan? Farhan Aini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kaisar? Nggak ada. Nadira? Nadira tadi izin vaksin katanya Pak. Oke. Muhammad Ilham? Hadir Pak. Hadir. Yuni? Yuni tadi ada kelihatannya. Yuni nggak ada ya. Sinyalnya hadir, Pak. Yuni ada? Hadir, Pak. Kenapa Yuni tadi keluar masuk ya kelihatannya? Iya, Pak. Sinyal saya tadi tiba-tiba hilang, Pak. Mohon maaf, Pak. Risma? Hadir, Pak. Rifki? Rifki ada? Rifki nggak ada. Floren tadi ada ya, Floren. Ada, Pak. Muhammad Hasan? Tidak ada. Heryuni ada. Dea ada. Krisnadi? Kris tadi ada ya. Hadir, Pak. Sani? Pak, Syani izin masih di kereta, Pak, kata dia. Tadi dia bilang masih di kereta. Masih di kereta? Lagi apa Iya. di kereta? Mau ke Bandung, Pak. Dari Oh. rumah dia. Iya. Ya. Oke, Anissa? Hadir, Pak. Anissa tadi udah. Ricardo? Ricardo nggak ada. Wahyuni ada ya. Hadir, Pak. Medistra? Medistra Pak, Medistranya lagi di kamar mandi, Pak. di kamar mandi. Kok tahu? Satu kos, Pak. Oh, satu kosan. Iya, Pak. Medistra. Tapi nggak masuk ya di Zoom ya. Halo? Medistra nggak di Zoom ya dari tadi ya? Iya, Pak. Tadi masuk, terus habis itu keluar, Pak. Kenapa ya? Fauzia, Hadir, Pak. kemudian Fathur Raji, Pak, tadi Pak Tur ke saya bilangnya lagi di optik, Pak. jadi di Ini kacamata. kacamata. Iya. Oh, kok bisa di kacamata ya? Agung, ada tadi Agungnya. Iya Pak. Oke. Oke.
Oke, baik ya. Bapak Ya, mau izin bertanya boleh Pak? boleh. Saya ini sebenarnya masih bingung di yang ada penerapan transportasi manajemen sistem bagian CCTV di dalam truk yang dapat memonitor perilaku sopir selama mengemudi kendaraan akan dapat memastikan pelaksanaan safety dan eco-driving. Nah, untuk eco-driving itu seperti apa ya Pak? Apakah dari CCTV itu kita lihat dia membeli bahan bakar atau lebih ke arah mana ya Pak? Terima kasih. Oke ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Oke. Tadi disampaikan bahwa eco-driving itu adalah tata cara untuk bisa memonitor pengendara ya. Pengendaraan itu berarti ada dua. Satu kendaraannya, yang kedua sopirnya ya. Kalau dia sopirnya, berarti sopir tersebut dia akan mengetahui bagaimana tata cara dia melakukan pengendaraan terhadap kendaraan tersebut atau bagaimana dia mengendarai kendaraan tersebut. Nah, fungsi dari TMS-nya dia nanti akan memonitor gitu ya dari dari kendaraan yang dia kendarai itu, dia nanti akan dimonitor oleh TMS-nya. Nah, apa yang dimonitor? Yang pertama, bagaimana dia cara berlaku terhadap kendaraannya. Yang salah satu hubungan dengan eco-driving adalah kecepatan. Kalau dia mengendarai tidak sesuai dengan yang dianjurkan, maka dia akan diisukan atau diinstruksikan untuk menyesuaikan kecepatannya. Ini dari isu green ya. Tapi kalau di isu safety, kecepatan juga menjadi patokan. Kenapa? Karena dengan semakin cepat kendaraan kargo membawa barang, itu semakin tidak aman ya, karena unsur kecelakaannya akan muncul lebih tinggi resikonya. Nah, maka kalau dia bisa mengendarai dengan baik, sesuai dengan arahan, maka dia sudah bisa menjalankan eco-driving-nya ya. Nah, ini salah satu pertama. Yang kedua, dari kendaraannya sendiri ya, dari kendaraan sendiri. Kalau kendaraan tersebut kita bisa kondisikan dengan teknologi satu yang terbarukan, yang mengkonsumsi jumlah bahan bakar yang lebih hemat, maka di dalam TMS tadi, dia akan menuliskan konsumsi secara presisi, karena nanti akan dipasang sensor di dalam kendaraan tersebut. Berapa jumlah konsumsi BBM yang sudah diambil tuh dari kendaraan tersebut ketika terjadi perjalanan. Maka dia akan melakukan presisi prediksi. Jadi dia akan secara tepat memprediksi kapan kendaraan itu butuh diisi lagi. Nah, ini penting gitu ya. Pentingnya kenapa? Karena dia nanti akan kelihatan dalam penggunaan transportasinya gitu ya. Jadi misalkan ini sudah menempuh jarak sekian, berarti dia harus diisi nih dengan jumlah bahan bakar sekian. Nah, banyak terjadi saat ini kalau misalkan sopir ataupun kernetnya gitu ya bermain dalam tanda kutip nakal lah gitu ya. Jadi belum menempuh jarak sekian sudah habis lagi gitu ya bahan bakarnya. Padahal harusnya lebih banyak gitu ya dia mencapai itu. Kan konsumsi bahan bakarnya jadi lebih banyak. Kayak misalkan ya contoh cheating ya. Sopir cheating. Diisinya harusnya 100 liter, yang diisi misalkan jadi 95. Padahal yang diisinya 100 liter gitu ya, tapi 5 liter lagi misal ya dia jual gitu ya, atau dia lakukan kenakalan yang lain, maka jumlah yang dibeli kan bertambah. Kalau jumlah yang dibeli bertambah, maka dia berdampak kepada Pertamina atau perusahaan penyedia bahan bakarnya. Dia akan mengambil atau memprediksi lagi, oh ternyata konsumsinya ini bertambah nih, maka dia akan mengambil lagi. Otomatis ini akan mundur lagi ya ke supplier untuk bahan bakarnya. Ada permintaan tambahan karena ada kenaikan dari jumlah yang dibeli. Ya contoh saat ini seperti minyak goreng lah ya. Minyak goreng itu entah di mana gitu ya masalah pokoknya. Tapi begitu sekarang tidak ada, maka para produsen minyak goreng itu akan berlomba-lomba meningkatkan produksinya. Kalau dia meningkatkan produksinya kan akan mengambil sumber daya yang lebih banyak lagi. Nah, sumber daya yang banyak itu pasti akan menghasilkan polusi-polusi. Nah, itu yang menyebabkan tidak menjadi green. Nah, fungsi kembali lagi tadi, fungsi TMS itu atau transportasi manajemen sistem itu adalah memonitoring sejauh mana penggunaan yang optimum ya terhadap satu pemakaian kendaraannya oleh sopir,
Di antaranya kecepatan, yang kedua adalah konsumsi BBM. Gitu ya, kira-kira deh. Jelas nggak ya kira-kira? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan mengenai ujian nanti ya. Ujian nanti itu akan bersifat studi kasus ya. Jadi kalian nanti akan menguraikan gitu ya. Jadi kasus yang akan saya berikan, kasusnya nanti per kelompok ya. Jadi ini akan saya kasihkan per kelompok. Jadi yang sama itu satu kelompok, tapi dikerjakannya oleh masing-masing. Silakan bekerja sama, tapi tidak jawaban yang sama. Gitu. Silakan bekerja sama, tapi jawabannya tidak boleh sama. Nah, setiap kelompok akan diberikan kasus yang berbeda. Nanti silakan kalian kerjakan, ya boleh berdiskusi gitu ya. Tapi ada relate. Saya mengambil dari UTS ke sini ya materi-materi ini. Jadi contoh ya, saya kasih mengambil kasus transportasi. Nah, nanti dari kasus transportasi ini, nanti misalkan isu utamanya adalah masalah green logistik. Nanti dari green logistik itu kalian harus bisa menyambungkan gitu ya. Misalkan saya tolong kaitkan dengan tadi contohnya adalah autonomous mobile ya, atau autonomous vehicle. Terus kaitkan juga dengan bahasan mengenai yang sebelumnya itu misal ya cold chain atau kaitkan dengan masalah outsourcing gitu ya. Nah itu nanti akan menjadi bahasan atau pokok bahasan di OAS nanti. Nah, itu yang nanti tolong